Buong! Sebuah pedang besar menghantam persis di dada monster itu, tapi pedang besar itu hanya bisa membuat monster itu terbang mundur tanpa terluka. Lalu Lin Tian muncul di depan Fengyr, dan bayi kecil. Dia melihat mereka yang agak lemas sedikit mendesah di hatinya. Dia mengerti bahwa bayi kecil dan Fengyr belum bisa mengeluarkan kekuatan aslinya, karena kekuatan mereka belum pulih. Biar aku saja yang menyelesaikan monster ini, ucap Lin Tian. Hati-hati kak, tubuhnya sangat kuat, mungkin karena mereka bersatu, jadi kulit mereka sangat keras, ucap bayi kecil. Lin Tian melihat ke arah monster besar itu, bisa dilihat wujud monster itu, sama besarnya dengan gunung. Kalau kulit mereka keras bukan berarti tidak bisa ditembus, ucap Lin Tian. Dia mengeluarkan tombak di cincin ruangnya. Tombak itu berwarna emas, tapi di setiap ujungnya itu seperti ada kekuatan yang luar biasa. Tombak itu adalah hadiah dari ibu harimau Lin Tian, yang diberikan olehnya sebelum dia mati. Nama tombak itu adalah tombak naga emas, karena di sekitar pegangan tombak itu ada gambar naga. Banyak harta berharga yang diberikan kepada Lin Tian saat itu di dalam cincin spesial, dan tombak itu salah satunya. Makan, 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 teriak monster itu. Dia telah kehilangan kesadarannya. Baiklah, aku akan mencoba teknik baruku, ucap Lin Tian. Lalu dia mengangkat tombak ke langit. Dia memejamkan matanya. Di atas ujung tombak terbentuk sebuah lubang hitam yang sangat gelap. Tapi di dalam itu ada 4 elemen itu bersatu di dalam lubang hitam itu. Lalu lubang hitam itu menyatu dengan tombak tersebut. Lubang hitam 4 elemen, teriak Lin Tian sambil membuka matanya. Lin Tian langsung maju dengan tombak mengarah ke dada monster itu. Monster itu juga maju menyerang Lin Tian, berusaha menangkap Lin Tian. Makan lezat, makananku, kau akan kumakan. Hahaha, teriak monster itu sambil tertawa. Buong! Tiba-tiba monster itu mengeluarkan seteguk darah hitam dari mulutnya. Ternyata tombak Lin Tian berhasil menembus dada monster itu. Monster itu masih hidup setelah dadanya ditembus oleh tombak Lin Tian. Tapi entah kenapa tangan monster itu tidak bisa bergerak untuk menangkap Lin Tian yang kecil itu. Seperti tangan monster itu ditahan oleh sesuatu. 4 elemen penghancur, ucap Lin Tian. Lalu lubang hitam yang tadi menyatu dengan tombak, keluar dari ujung tombak yang berada di dalam dada monster besar itu. Lalu lubang hitam itu membesar menyelimuti tubuh besar monster itu. Lin Tian langsung melepas pegangannya dari tombak tersebut, dan berpindah agak jauh dari tempat itu. Ak, ak, ak. Terdengar teriakan monster itu yang ditelan oleh lubang hitam tersebut. Dan setelah lubang hitam menelan monster itu, berbagai macam serangan menyerang tubuhnya. 4 elemen itu, petir, api, air, dan angin, seperti ingin menghancurkan tubuh monster itu. Lalu sedikit demi sedikit, tubuhnya mulai hancur, dan pada akhirnya dengan serangan petir terakhir, tubuh monster itu menghilang beserta jiwanya. Buong! Langsung ledakan keras terdengar dari lubang hitam, mengakibatkan monster itu hancurkan oleh petir itu. Lubang hitam menghilang, dan tombak Lin Tian tadi langsung terbang menuju ke tangan Lin Tian. Karena tombak itu sudah sedikit memiliki roh, maka dia bisa kembali kepada tuannya dengan mudah. Lin Tian menerima tombak itu, dan memasukkannya kembali ke cincin spesialnya. Setelah itu, Lin Tian berbalik menghadap bayi kecil dan Fengyr. Saudara ketiga, kamu memang bisa membuat masalah, ucap Lin Tian. Cih, itu tidak sengaja saat aku ingin mencoba menangkap ikan di laut, dengan menggertak beberapa binatang iblis laut, tapi tak kusangka aku merasakan aura monster itu di sini, jelas bayi kecil. Oh, begitu, lalu apa yang mereka bicarakan? Tanya Lin Tian. Lalu bayi kecil menceritakan apa yang dia dengar dari para pria berpakaian hitam tersebut. Lin Tian yang mendengarnya sedikit mengerutkan keningnya. Karena arai teleport mereka dihancurkan, maka mereka tidak bisa mengirimkan pasukan ke kerajaan laut.
Tapi masalahnya Lin Tian masih cemas dengan keadaan Lin Gui, jadi dia memutuskan setelah semuanya dibereskan, maka dia akan pergi ke kerajaan laut yang terletak di dasar laut. Aner, sebuah suara memanggil Lin Tian. Tidak lama setelah itu Lin Ho beserta beberapa tetua Sekte Langit dan murid Sekte Langit juga datang ke area tersebut. Ayah, ucap Lin Tian. Nak, apa yang terjadi? Kami merasakan aura yang sangat kuat dari jauh tadi. Tanya Lin Ho. Itu adalah Yimo. Mereka bersatu dan kehilangan kesadaran menjadi monster yang begitu sangat mengerikan. Yang dia tahu hanya naluri membunuh dan membunuh, ucap Lin Tian. Lin Ho dan yang lain sangat bingung mendengar ucapan Lin Tian. Lalu Lin Tian pun menjelaskan apa yang terjadi tadi. Setelah mereka mendengar baru mereka mengerti apa yang terjadi. Mereka semua kagum dengan bayi kecil dan Fenger yang bisa bersaing dengan Yimo yang telah berubah wujud menjadi monster mengerikan itu. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, Lin Tian yang dapat membunuh monster itu. Dengan cerita Lin Tian, tubuh monster bermata 3 itu sudah sangat kuat, bahkan setara dengan seorang puncak di alam abadi bumi. Nak, kekuatanmu. Lin Ho ragu dengan kekuatan Lin Tian. Alam abadi tingkat ke-8 ayah, ucap Lin Tian santai. Mendengar itu semua orang di sana hampir kehilangan keseimbangan saat terbang. Kau bercanda tingkat ke-8. Alam abadi bumi. Mereka kagum dengan kekuatan Lin Tian, bahkan beberapa murid yang tidak tahu tentang Lin Tian merasa kaget. Mereka sudah cukup kuat di antara generasi muda, tapi sekarang ada seorang jenius di depan mereka yang membuat mereka sangat kagum terhadap Lin Tian. Kamu ini, Lin Ho hanya menggelengkan kepalanya, bahkan dia baru saja mencapai alam abadi bumi tingkat kedua, dan baik saudara pertamanya masih di tahap ketiga, dan juga saudara keduanya baru saja menembus Grandmaster tingkat tinggi awal. Tapi sebagai ayah Lin Tian, dia sangat bangga anaknya bisa lebih kuat dari dia. Siapa di dunia ini yang orang tuanya tidak senang jika anaknya bisa lebih baik dari orang tuanya? Ayah, lebih baik merahasiakan tentang ini dari orang lain. Cukup kita yang ada di sini dan para petinggi yang tahu, ucap Lin Tian. Kenapa begitu nak? Tanya Lin Ho. Bahkan para murid dan tetua yang ada di sana merasa sedikit aneh kenapa harus dirahasiakan. Agar mereka tidak tahu kejadian apa yang terjadi sebenarnya di sini, baik untuk menyembunyikan bahwa kita masih waspada, maupun untuk melihat reaksi mereka setelah pasukan mereka menghilang, ucap Lin Tian. Begitu, dengan menyembunyikan hal ini, bukan hanya itu saja, mungkin itu membuat mereka tertekan, karena tidak mengetahui musuh yang mengawasi mereka, ucap Lin Ho mengerti maksud dengan tujuan Lin Tian. Ayah memang benar, ucap Lin Tian. Lalu setelah itu mereka kembali ke kota laut, mereka langsung kembali ke sekte melalui array teleport. Tidak ada yang tahu kalau ada banyak ahli yang muncul di kota laut saat itu, karena baik Lin Tian dan Lin Ho menyembunyikan keberadaan mereka, dan juga karena di kota laut kebanyakan dari mereka berada di alam ilahi ke bawah, maka dari itu mereka tidak bisa merasakan keberadaan aura mereka, jadi tidak ada yang mengetahui banyak ahli yang muncul di sana. Setelah kembali ke sekte, keesokan harinya, Lin Tian ikut pertemuan yang diadakan untuk membahas pertarungan di tepi pantai dekat kota laut itu. Lin Tian menjelaskan semuanya kepada mereka, dari awal bayi kecil melawan monster bermata 3 itu, beserta array teleport yang dihancurkan oleh bayi kecil. Aner, maksudmu mereka pun tidak tahu arah dari tempat mereka muncul itu? Tanya Loulu. Iya paman, ucap Lin Tian. Itu bagus, jadi mereka akan kebingungan mencari di mana pasukan mereka hilang. Hahaha, Bin yang tertawa puas. Lalu tentang kerajaan dasar laut itu, apa kita akan membantu? Tanya Lin Ho. Ayah, paman biar aku saja yang ke sana, ucap Lin Tian. Dia telah memutuskan agar pergi sendiri ke sana, karena cukup dengan dia saja untuk pergi,
karena Sekte Langit sedang sibuk untuk menyelenggarakan acara 1 tahun lagi. Tapi nak, tidak apa-apa paman, aku sudah kuat sekarang, dan juga aku membawa Fenger dan bayi kecil bersamaku, balas Lintian. Baiklah, kalau begitu paman tidak akan banyak bicara, berhati-hatilah, ucap Bing Yang. Iya paman, balas Lintian sembari memberi hormat. Sekarang Lintian tidak menggunakan topeng wajahnya lagi, jadi dia tampil dengan wajah aslinya, yang bisa menarik seluruh wanita kepada dirinya. Ngomong-ngomong nak, kucing di kepalamu biarkan paman ini membakarnya selama 3 hari, ucap tetua kelima yang kesal. Sialan kau orang tua, apa maksudmu dengan membakarku? Aku ini kucing yang baik hati, teriak bayi kecil yang marah. Dia langsung berdiri di kepala Lintian sambil berteriak ke arah tetua kelima. Tentu mereka semua tidak kaget dengan bayi kecil yang bisa berbicara, karena mereka tahu akan 4 binatang suci itu, tapi hanya di kalangan tetua ataslah yang mengetahuinya. Apa kau katakan? Baik hati. Sialan kamu hanya bisa membuat masalah. Jika kamu baik hati kenapa kamu mengambil ternak orang di kota laut, teriak tetua kelima dengan kesal. Yang lain melihat tetua kelima dan bayi kecil yang sedang berdebat saling membenarkan omongannya. Lintian hanya bisa menggelengkan kepalanya, karena dia tahu bahwa tetua kelima memiliki keluhan dengan bayi kecil, karena ikan di kolamnya selalu hilang setiap hari selama bayi kecil di sekte itu. Sialan orang tua, apa keluhanmu denganku? Aku hanya mengambil sedikit ikanmu saja, kenapa kamu marah begitu? Teriak bayi kecil dengan kesal. Apa? Sedikit katamu? Bukankah ikanku hampir habis di kolam karenamu? Kalau saja kamu masih di sekte saat itu, balas tetua kelima. Cih, aku ini kucing yang baik hati, mana mungkin mencuri punya orang, ucap bayi kecil. Ih, kucing baik hati, kalau begitu berikan cincin spesial di lehermu padaku, ucap tetua kelima lagi. Mendengar itu bayi kecil tertegun sejenak, dan ada sedikit kecemasan di wajahnya. Lintian tahu, bayi kecil pasti menyembunyikan hasil curiannya di cincin yang diberikan Lintian dulu. Cincin itu mampu menampung banyak barang bahkan hewan sekaligus. Sialan, jika aku mencuri bagaimana caraku mencuri ternak yang besar itu, ucap bayi kecil mencari alasan. Itu, tetua kelima langsung bingung. Bagaimana harimau yang pura-pura menjadi kucing ini mengambilnya? Jika dia menggunakan wujud aslinya pasti akan ketahuan oleh para penjaga dan orang-orang di sana. Lihat, bahkan kau tidak bisa menjawabnya kan, ucap bayi kecil dengan rasa kemenangan. Kalau begitu beritahu aku, bagaimana kamu mencurinya, ucap suara Fenger yang tiba-tiba muncul di belakang Lintian. Lintian langsung berbalik dan menatap Fenger. Fenger kemarin langsung menyembuhkan dirinya dari pertempuran itu. Bayi kecil yang melihat wanita di depannya agak merasakan takut dan kecemasan di hatinya. Itu berarti aku tidak mencurinya jika mereka tidak tahu bagaimana aku mengambilnya, ucap bayi kecil. Begitukah? Ucap Fenger dengan mengerutkan keningnya. Iya, tentu, aku kucing yang baik, balas bayi kecil. Oh, kakak apa bonekamu sebelumnya diberikan kepada bayi kecil? Tanya Fenger. Iya tentu dia dulu pernah meminta salah satu bonekaku, jadi tanpa pikir panjang aku memberikannya kepada bayi kecil, balas Lintian. Lalu setelah dipikir-pikir semua orang di sana baru tahu, bagaimana kucing ini mengambil ternak dan bahan-bahan lainnya. Sialan kau menggunakan boneka yang kuat untuk mencuri, apa kamu kucing sialan, teriak tetua kelima. Yang lain menggelengkan kepalanya, juga setelah mengerti tentang itu semua, Lintian juga sedikit mendesah, boneka yang dia berikan ke bayi kecil dikembangkan untuk pertempuran, ternyata digunakan menjadi boneka pencuri di tangan bayi kecil. Bagus, kamu kucing baik kan? Ayo ikut denganku. Aku akan memberikan hadiah padamu, ucap Fenger kepada bayi kecil. Itu istriku,
Aku salah, maafkan kau sekali ini, ucap bayi kecil mencoba menenangkan Fenger. Siapa istrimu? Sekarang ikut denganku untuk menerima hukumanmu, ucap Fenger sambil menangkap kucing itu yang bersiap melarikan diri. Tidak, kakak, tolong aku, ucap bayi kecil, meminta tolong ke Lin Tian. Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya saat bayi kecil berada di tangan Fenger. Lalu Fenger menghadap ke yang lain, sembari meminta maaf dengan kelakuan bayi kecil. Tidak, itu bukan salahmu, itu kesalahan kucing itu, bawa dia dan hukum dia sedikit, hahaha, ucap tetua kelima sambil tertawa puas. Sialan kau orang tua, kau orang jahat, ucap bayi kecil. Diamlah, ucap Fenger dengan mengetuk kepala bayi kecil yang ada di tangan kanan Fenger. Aduh, baik, ucap bayi kecil walau sedikit mengeluh. Di dalam hati bayi kecil dia berkata, wanita sungguh mengerikan jika marah, dan juga kenapa wanita selalu berpikir dia benar, ucap bayi kecil di dalam hatinya. Kak, paman semua aku pamit, ucap Fenger. Iya, balas mereka. Lalu Fenger masuk kembali ke dalam kalung Lin Tian. Setelah itu tetua kelima dan yang lainnya merasa puas melihat kucing kecil yang tampak menyedihkan itu berada di tangan Fenger. Hahaha, kucing itu akan menderita sekarang, ucap tetua kelima. Iya, itu sudah wajar jika Fenger sudah marah, balas Lin Tian. Lalu mereka semua tersenyum, dan setelah beberapa lama mereka membahas tentang kapan Lin Tian pergi, mereka semua bubar dan kembali ke tempat masing-masing. Dan Lin Tian telah memutuskan untuk berangkat setelah adiknya bangun. Jadi setelah memastikan adiknya bangun, maka Lin Tian akan langsung pergi setelah itu. Setelah 3 hari kejadian itu, di tempat tidur di rumah Lin Hou yang telah direnovasi, Lin Jiali masih tertidur dengan nyenyak di sana. Di situ pun ada Lin Tian dan Lin Qier yang menunggu Lin Jiali terbangun dari tidurnya. Sepertinya adik masih tertidur, mungkin sebentar lagi dia akan terbangun, ucap Lin Tian. Lin Hou dan Lin Qier juga semakin khawatir dengan kondisi Lin Jiali, karena ini sudah hampir 3 hari lebih sejak dia tertidur, tapi Lin Tian tahu bahwa tubuh adiknya sudah mulai meningkat dari 3 hari yang lalu. Nak, menurut apa yang kamu katakan, adikmu sejauh mana akan maju? Tanya Lin Hou. Mungkin lebih kuat dari aku kecil dulu ayah, balas Lin Tian sambil tersenyum menenangkan kedua orang tuanya. Itu, Lin Hou dan Lin Qier agak kaget mendengar apa yang baru saja Lin Tian katakan. Jika benar begitu, bukankah putrinya lebih kuat dari mereka? Sewaktu mereka masih muda dulu, kalau Lin Tian itu mereka bisa mengerti itu karena tubuh dan juga bantuan dari ibu harimaunya dulu. Sebenarnya mereka juga khawatir tentang bagaimana mereka akan mengajar Lin Jiali yang masih berumur 1 tahun ini, dan juga mereka tidak tahu teknik apa yang cocok untuknya. Tenang ayah, soal teknik dan juga seni bela diri untuk adik, aku akan memberikan beberapa teknik untuknya, dengan mengunci di akal ilahi liar, ucap Lin Tian yang melihat kekhawatiran ayah dan ibu dia. Lin Tian memang sudah merencanakan semua yang akan dia lakukan untuk masa depan adik kesayangannya ini. Kamu memang sudah merencanakan semuanya, ucap Lin Hou menggelengkan kepalanya. Lin Tian hanya tersenyum, melihat ayah dan ibunya yang kaget dengan apa yang dia rencanakan. Oh iya, aku juga akan mengunci teknik alkimia, pemurnian, dan juga arai pada liar agar nanti saat dia memilih apa yang dia sukai, dengan salah satu itu, dia bisa belajar langsung hanya dengan membuka apa yang aku tinggalkan di akal ilahinya, ucap Lin Tian lagi. Iya, sudah lakukan apa yang kamu mau, kami tidak akan menanyakan apa-apa lagi tentang masa depan adikmu ini, ucap Lin Hou. Dia mengerti dengan rencana Lin Tian, dengan apa yang Lin Tian lakukan, maka Lin Jiali bisa belajar sendiri, melalui apa yang Lin Tian tinggalkan, dan juga jika dia tidak bisa belajar sendiri, masih ada beberapa paman dan leluhurnya yang ahli dalam bidang masing-masing.
Tapi, aku akan tetap membiarkan adikku sebebasnya ayah. Sekarang walaupun kultivasinya maju, biarkan saja dia bermain seperti anak seusianya, ucap Lin Tian lagi, agar ibu dan ayahnya tidak memaksa adiknya berlatih. Sebenarnya dia juga sudah menegur paman-pamannya tentang masalah itu, agar membiarkan Lin Jiali memilih jalannya sendiri. Aner, itu sudah wajar. Jika ada yang memaksa si kecil ibu ini berlatih, ibu akan memukulnya dengan keras, ucap Lin Qier sambil melihat ke arah Lin Ho. Lin Ho hanya bisa menggelengkan kepala, melihat tingkah laku istrinya itu. Dia berpikir kenapa dia harus memaksa anaknya sendiri berlatih, keluhnya di dalam hati. Hahaha, aku percaya dengan ibu, ucap Lin Tian. Lalu bagaimana dengan ayah? Kamu tidak percaya? Tanya Lin Ho. Bukannya aku tidak percaya ayah, tapi, lalu Lin Tian membisikkan sesuatu kepada Lin Ho. Tapi bukankah ayah takut dengan ibu? Ucap Lin Tian. Mendengar itu Lin Ho kaget, dan melihat ke arah Lin Qier. Dia sedikit berpikir agak lama lalu berbisik lagi ke arah telinga Lin Tian. Bukannya ayah takut, tapi wanita itu lebih mengerikan saat marah. Mereka tidak akan pernah mau mengaku salah, walau mereka salah, bisik Lin Ho. Lin Ho dan Lin Tian agak mundur ke belakang, untuk berbicara agar tidak didengar oleh Lin Qier. Apa maksud ayah dengan tidak mau mengalah? Tanya Lin Tian. Cih, kamu akan mengerti saat kamu memiliki wanita sendiri. Ayah hanya berharap kamu berhati-hati dengan wanita, ucap Lin Ho. Lin Tian hanya mengangguk mendengar ucapan Lin Ho itu, tanda dia mengerti. Lalu Lin Qier yang merasa aneh dengan sikap mereka berdua, mulai marah dan berteriak. Apa yang kalian bisikan berdua? Ucap Lin Qier. Tidak ibu, ucap Lin Tian. Tidak ada istriku, ucap Lin Ho juga. Mereka berdua cepat-cepat mendekat ke Lin Qier, dan menenangkan dia agar tidak marah. Setelah itu tanpa setahu mereka, Lin Jiali telah bangun dan menangis mendengar ibunya berteriak. Mendengar anaknya menangis, Lin Qier langsung menggendong, dan menenangkan anaknya itu. Lin Tian dan Lin Ho juga mencoba bergaya lucu untuk membuat Lin Jiali tertawa. Kita beralih tempat. Di suatu tempat yang berada di sebuah aula yang sangat besar. Apa yang terjadi? Tanya seorang pria yang duduk di kursi paling tinggi di sana. Di tengah aula itu ada seorang pria berjubah hitam. Orang itu berpenampilan sama dengan orang yang ditemukan oleh bayi kecil. Semua orang yang telah melewati array teleport itu mati tuan. Lampu jiwa yang ada di dalam ruangan jiwa telah padam, ucap orang sambil berlutut. Lampu jiwa adalah sesuatu yang digunakan oleh beberapa orang untuk memastikan bahwa seseorang yang mereka kenal masih hidup atau tidak. Biasanya setiap lampu jiwa itu akan berisi sedikit dari jiwa dari si pemilik lampu jiwa tersebut. Jika lampu jiwa itu padam, maka orang tersebut sudah dipastikan sudah mati, dan dari situ juga kita bisa mengetahui keadaan orang tersebut. Sial, aku berencana mengirim lebih dari 500 pasukan untuk membantu pemberontakan di kerajaan laut. Tapi sekarang 100 orang mati, dan array yang kita buat hancur, beserta orang yang akan kita kirim juga banyak yang terluka karena array yang dihancurkan itu secara paksa. Apa ada yang bisa menjelaskan semua ini kepadaku? Ucap pria itu dengan marah sambil berdiri. Semua orang di sana tidak ada yang berani berbicara. Mereka juga marah, karena rencana yang mereka buat secara tersembunyi dari ahli kuat dunia biru, malah menyebabkan mereka hancur. Jenderal, sebenarnya array itu kita buat, tidak tahu di mana akan dikirim, tapi yang jelas pasukan kita akan dikirim di sekitar area Laut Timur, jadi kirimkan beberapa orang di sekitar daerah benua timur. Aku yakin kita bisa mengetahui alasannya, ucap Kapten Darah yang pernah bertarung dengan Lin Tian. Mungkin sekarang dia bisa dibilang sebagai jenderal, karena kekuatannya sudah hampir pulih ke kondisi semula, walau belum sepenuhnya pulih. Jenderal Darah ketiga,
Jadi apa gunanya kita mengirim pasukan kita untuk menjelajahi itu semua? Tanya Jenderal Darah sang pengisap. Dia adalah orang yang pernah berbicara dengan pria bertopeng. Orang tersebut bisa disebut sebagai jenderal kedua dari 10 jenderal yang ada di dunia biru. Tuan, aku berpikir jika semua ini terjadi, kemungkinan ada ahli yang mengetahui rencana kita, ucap Jenderal Darah itu. Maksudmu ada pengkhianat di antara kita? Tanya jenderal kedua. Bukan kita tapi bawahan kita, ucap Jenderal Darah. Setelah mendengar itu, para jenderal yang ada di sana mengerutkan kening atas apa yang mereka dengar dari Jenderal Darah. Sial, aku baru sadar akan hal itu. Perintahkan untuk memeriksa bawahan kita semua, ucap jenderal kedua. Siap, jawab mereka serentak. Itu tidak perlu. Tiba-tiba sebuah suara terdengar mengejutkan semua yang ada di sana. Apa maksud dari perkataanmu? Tanya jenderal kedua kepada suara itu. Lalu setelah itu muncul sosok berpakaian hitam dan bertopeng dengan membawa seorang laki-laki paruh baya yang sudah sangat terluka parah di tangannya. Aku telah membunuh seluruh pengkhianat itu, hanya dia yang tersisa, ucap pria bertopeng itu. Dia melemparkan pria itu ke depan aula. Saat mereka melihat orang itu, semua orang yang ada di sana kaget dan tidak menyangka bahwa orang inilah yang jadi pengkhianat di antara bawahan mereka. Kau sungguh berani, teriak jenderal kedua. Dia langsung berdiri, lalu menghilang dari tempat duduknya tadi. Lalu muncul di depan pria itu, dengan menginjak punggung pria yang telah terluka parah tersebut. Dia memuntahkan seteguk darah dari mulutnya, karena diinjak oleh jenderal kedua. Katakan kepada siapa kau memberitahu semua rencana kami? Tanya Jenderal Darah sambil melepaskan injakannya, dan beralih memegang leher pria itu sambil mengangkat dia. Hehehe, kau tidak akan mendapatkan sesuatu dariku, tapi memang akulah yang sengaja mengubah di mana tempat keluar dari arai teleport itu, ucap pria itu. Kurang ajar kau, teriak jenderal kedua sambil memukul perut pria itu. Pria itu kesakitan lagi dan mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya, tapi pria itu tetap tersenyum ke arah jenderal itu. Hehehe, apa kamu pikir aku akan setuju menjadi bawahan kalian para setan keparat? Percayalah kalian akan berakhir dengan kehancuran, teriak pria itu ke arah seluruh orang di sana. Hei, kau sungguh berani mengutuk kami, kau akan mati, teriak Jenderal Darah. Hahaha, apa peduliku, aku tidak takut mati. Kalian telah kehilangan satu jenderal dari 10 jenderal besar kalian. Tugasku sudah selesai, teriak pria itu. Kau ingin mati? Tidak semudah itu. Aku akan mengeluarkan jiwamu dari tubuhmu dan menyiksamu selama ribuan tahun, teriak seorang jenderal yang berada di sebelah Jenderal Darah. Dia adalah salah satu jenderal namanya Jenderal Jiwa. Dia salah satu dari 10 jenderal yang berada di urutan ke-7. Hahaha, ingatlah kalian dan para pengkhianat dari dunia biru itu akan mati menyedihkan, teriak pria itu sambil meludah dan tertawa ke arah para jenderal itu. Kurang ajar, teriak jenderal kedua dengan marah sambil mengayunkan tinjunya ke pria itu, karena pria itu bahkan berani menghinanya dengan meludah ke wajahnya. Pria itu hanya tersenyum melihat tinju yang melayang ke arah tubuhnya. Tanpa para jenderal itu sadari, dia menelan sebuah obat kecil dari bawah lidahnya tersebut. Saat tinju jenderal kedua mendarat, pria itu telah mati, tapi para jenderal kaget melihat itu karena mereka tahu, jenderal kedua tidak memukul orang itu dengan kekuatan penuhnya. Tapi bagaimana mungkin, pria itu bisa mati secara tiba-tiba? Kenapa dia mati? Tanya jenderal kedua dengan bingung. Dia memakan sebuah obat beracun, bahkan jiwanya telah menghilang, ucap jenderal jiwa setelah melihat tubuh tanpa nyawa itu. Karena dia sangat sensitif dengan jiwa, maka dia bisa tahu keadaan jiwa seseorang dengan melihat saja. Kurang ajar, bahkan aku belum menyiksanya, jawab jenderal kedua.
Tapi secara aneh, tubuh pria itu tiba-tiba terbakar di tangan jenderal kedua. Jenderal kedua melemparkan mayat itu dari tangannya. Aku tidak menyangka bahkan manusia bisa sangat kejam kepada tubuhnya sendiri, ucap Jenderal Darah. Tidak masalah, semua pengkhianat telah mati, fokuslah mencari tahu apa yang terjadi di benua timur, tapi berhati-hatilah agar tidak diketahui oleh para ahli di sana, ucap pria bertopeng itu. Lalu dia menghilang secara tiba-tiba dari sana di depan mereka semua. Baik, ucap mereka serentak, bahkan jenderal kedua yang keras kepala pun tidak menolak perintah pria bertopeng itu. Setelah itu mereka semua bubar, dan mengirim anak buah mereka untuk mencari tahu, apa yang terjadi kepada 100 orang anak buah mereka, yang dikirim ke Laut Timur. Sedangkan mayat pria yang tadi bunuh diri, sudah lama menjadi abu tanpa ada sisa dari tubuhnya sendiri. Kita beralih di Sekte Langit. Setelah beberapa hari di Sekte Langit, Lin Tian bersiap untuk pergi ke Kerajaan Laut untuk membantu Lin Gui. Jadi sekarang dia berada tepat di depan arai teleport di Sekte Langit. Ayah, ibu, paman aku berangkat, ucap Lin Tian yang masih mengenakan wajah aslinya. Dia juga tidak berencana menyembunyikan wajahnya lagi. Menurut dia sejak dia membuka topeng dan melepas segel di tubuhnya, kekuatan yang ada di tubuhnya pun tidak bisa disegel lagi. Walaupun bisa pasti hanya akan memperlihatkan kultivasinya di tingkat abadi. Itu pun tidak ada gunanya bagi Lin Tian. Jadi setelah dia berpikir, tidak perlu memakai topeng wajah lagi menurut dia. Iya. Berhati-hatilah nak, ucap Bing Yang. Yakinlah, ucap Lin Tian. Kakak, pergi, ucap Lin Jiali yang ada di pelukan Lin Qier. Lin Tian melihat adiknya, sambil berbicara mendekat ke arah adiknya. Selama beberapa hari sebelumnya, Lin Tian telah menyimpan semua hal yang dia rencanakan di akal ilahi adiknya itu. Jadi saat adiknya sudah mulai berlatih hal-hal yang dia tinggalkan itu, otomatis akan terbuka sesuai keinginan yang akan adiknya pelajari. Tenang, kakak pasti akan kembali, jadilah anak yang baik, jangan nakal ya, ucap Lin Tian sambil mengelus kepala Lin Jiali. Lier, akan jadi anak baik, ucapnya agak terbata-bata. Bagus, hati-hatilah di luar. Jika lelah kembalilah ke sekte, ucap Lin Qier. Iya buk, balas Lin Tian. Lalu dia berjalan ke arah arai teleport. Arai itu sudah diusahakan dekat dengan Kerajaan Laut Timur. Walau tidak tahu arah persisnya di mana teleport tersebut, tapi itu pasti akan dekat dengan kerajaan tersebut. Sebenarnya Lin Tian bisa langsung muncul di Kerajaan Laut Timur menggunakan arai itu, tapi sejak beberapa hari yang lalu, koordinat Kerajaan Timur telah sepenuhnya terkunci, jadi tidak bisa menggunakan arai teleport ke kerajaan langsung. Baiklah, aku berangkat, ucap Lin Tian. Iya, balas mereka semua yang di sana. Lalu Lin Tian masuk ke arai itu, dan menghilang dari pandangan Lin Ho, Bing Yang, dan beberapa tetua dari Sekte Langit.